Di suatu malam sekitar jam 12:30 lah aku masih nulis tuh. Karena aku ngerokok juga kan, nulis ngerokok jadi nggak di kamar nulisnya, pisah ruangan. Ada istri manggil, yang sini ke kamar Yang 2 kali tuh. Bentar Yang tunggu dulu, tanggung nih mau end kata aku tuh, mau beres sih cerita tuh. Aku tutup laptop langsung pergi ke kamar, ngeliat tidur dia. Gue lagi ngetik ini, kan depan jendela kamar tuh kaca, ngetik ini tiba-tiba tuh jendelanya tuh ada yang Kayak tangan. ada yang gini kayak tengah malam jam 12-an lah, jam 1-an gitu kan. Ngetik tuh kayak bayangan itu zut masuk ke pojok, gue langsung merinding terus udah. Di tahun 1965, ada sebuah kampung terpencil, tempat pembuangan mayat tak dikenal. Konon, ada seorang perempuan yang membuat perjanjian dengan warga kampung itu. Kampung itu akan menjadi makmur kalau warganya bersedia melakukan ritual penumbalan janin. Tradisi yang agak aneh ya. Kampung itu dikenal dengan sebutan Kampung Jabang Mayit. Beda sayang. Apa ini, Mbak? Tutup mata. Kamu doa hal yang paling kamu pinginin sekarang. Apa yang membuat kamu kemari? Kenapa kamu mau menggugurkan janinmu? Desaku, Rangkas Puna, sudah lama ditinggalkan. Karma itu kan gak akan datang bagi orang yang berkorban. Desa ini terkutuk. Oke teman-teman, alhamdulillah kita udah langsung nih ngedatengin biang keroknya ini nih. Oke, langsung aja kita sapa Prasojo Muhammad. Tepuk tangan dong gitu ya. Telat kalian, telat. Sehat Bang Jo? Apa kabar Bang Badru? Alhamdulillah, Bang Jo nih sehat. Gak ketemu sama nih orang. Nih orang sibuk banget nih. Sibuk gimana? Ada 18 tahun kita nggak ketemu. 18 tahun gila. Terakhir kan yang kita main di kali itu Bang. Oh iya, yang main congklak di kali ya. nih Bang, gue pengen nanya nih Bang Jo. Ini lagu Rangkas Puna, ini nongol mulu Bang, FYP mulu nih di akun sosmed gua. Dan gue penasaran, gue liat lah, kok sama kayak di story Instagram lo. Ternyata setelah gue selidikin, ini dia biang keroknya ternyata. Ini apa ini? Lagu apa ini? Rangkas Puna ini maksudnya. Jadi gini ceritanya Bang, waktu itu tanggal berapa ya gitu ya, gue tuh dapat email, tim dapat email dari fans. Kan biasanya kita dapat email tuh cerita-cerita horor lah Bang, kayak gitu kan Bang, gue udah cerita ini, tapi ini beda Bang. Dia ngirimin lagu. Jadi dia bilangnya dia itu adalah fans berat gue lah gitu ceritanya kan, terutama buat cerita yang apa tentang Gama Budi gitu. Jadi Gama Budi ini Bang, cerita soal Myeong Hidden Universe gitulah, tentang pertualangan dua orang sahabat gitu melawan
kejahatan gitulah ceritanya. Nah dia fans berat ini nih, fans berat cerita ini sebagai buat rasa terima kasih dan rasa apresiasi lah, karena gue udah ngebawain cerita dari Kang Teguh itu kan. Akhirnya dikirimin lagu, judulnya Rangkas Punah, Jangan Sebut Namanya. Gua sebagai yang suka bawain ceritanya Kang Teguh tahu, oh Rangkas Punah berarti dari cerita Kampung Jabang Mayit gitu kan. Jadi, Rangkas Punah kan nama kampungnya, Kampung Rangkas Punah gitu. Nama kampungnya. Akhirnya gua coba setel, dan lagunya itu ternyata ya itu liriknya itu menggambarkan seluruh cerita dari Kampung Jabang Mayit. Kayak di kampungnya itu ada sosok Itohnya, terus ada soal janin yang di itu. Jadi gue sebagai yang ngebawain cerita pun, kok lagunya bisa menggambarkan dengan sangat bagus. Berarti ini bukan fans kaleng-kaleng nih, emang fans yang udah ngikutin banget lah gitu ceritanya. Dan ternyata pas gue reaction, gue upload di TikTok, ternyata orang-orang juga pada suka. Itu hampir 8 kali atau 10 kali lah nongol ketika gue scroll TikTok lagu ini itu kan. Pas pertama gue dengerin bang, 4 detik 5 detik berasa bang merindingnya gue. Karena ketika gue denger lagu itu serasa gue ada di perdesaan yang jadul banget gitu, kayak nggak ada kehidupan, mungkin belum ada listrik. Suasana musiknya itu sangat mencekam banget. Karena emang di cerita aslinya tuh di Kampung Jabang Mayit itu kayak begitu bang. Emang di sebuah desa yang cukup terpencil gitulah ya, yang masih jauh dari listrik, masih penduduk itu masih berkebun, masih ke sawah ya gitu-gitulah. Jadi emang lagunya pas banget gitu loh. Serem banget. Teman-teman kalau yang belum nonton tuh, yang belum dengerin musiknya, dengerin deh. Serem banget tuh. Rangkas Punah ya. Nah, terus nih Bang Jo, Kampung Jabang Mayit. Kampung Jabang Mayit. Mayit itu ya orang mati. Kalau jabangnya itu kan jabang bayi. Jabang Bayi, gokil. Dan ini kenapa namanya judulnya Kampung Jabang Mayit, dan awal seperti apa? Kok bisa Kampung Jabang Mayit ini nih, awal-awalnya gitu. Oke. Nah, gue sebagai yang ngebawain cerita doang bang ya, nangkepnya gini. Kampung Jabang Mayit itu berarti, ini kampung tempat di mana bayi-bayi itu yang gue tangkap. Tapi buat lebih detailnya mungkin kita harus ngobrol sama penulisnya sih bang. Penulisnya langsung. Oke. Penulisnya langsung nih. Langsung. Deg-degan gua. Siapa sih yang nulis ini? Kita lihat. Iya. Apakah Ipin Upin? Oke, sini Kang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bang Teguh. Alhamdulillah. Akhirnya kita kedatangan penulisnya langsung nih. Bang Teguh nih. Iya, betul. Salam kenal Bang Teguh ya. Sama kenal. Tinggal di mana Bang Teguh sekarang nih? Aku asli Purwakarta. Purwakarta, Iya. Jawa Barat itu ya? Jawa Barat, betul. Oke, di sana ada Alfamart Indomaret, Bang? Oh, ada. Walaupun kabupaten ya. Iya, ada ya berarti ya. Alhamdulillah. Nah, tadi kan sempat ngobrol sama Bang Jo nih tentang Kampung Jabang Mayit, dan Bang Jo ngebawain ceritanya. Betul. Dan ceritanya berawal dari Bang Teguh nih. Betul. Itu kenapa Kampung Jabang Mayit? Sebenarnya itu judul yang nggak sengaja ya bang ya, karena kebingungan juga pada saat itu apa ya nama judul di mana satu tempat itu di desa itu di kampung itu orang datang buat ngelakuin satu destinasi tanpa rasa sakit. Jadi mereka bisa datang dengan perut buncit, keluar dengan Perut rata tanpa rasa sakit. Nah, itu maksudnya di rumah sakit atau Yang adalah seorang dukun paraji. Paraji itu istilah untuk orang di kampung yang non medis bisa melakukan pengobatan lah gitu. Cuman yang jadi perkara awalnya ketika itu si janinnya jadi persembahan tumbal dia, si paraji itu yang bernama Itoh. Betul. Nah, kan di lagunya itu kan ada nih Itoh itu ya. Nah, itu dia. Itu dia si parajinya itu. Berarti ini si Nyi Itoh ini dia emang spesialis. Iya, betul. Jadi long story sebenarnya kan cerita Kampung Jabang Mayit ini udah panjang banget sama Bang Jo ya, hampir 32 episode. Dan itu udah dijelasin tuh asal muasal kenapa Nyi Itoh melakukan berangkatnya dari ceritanya bagaimana itu udah dijelasin. Cuman
yang banyak mungkin orang nggak tahu gitu. Jadi proses niitoh itu sama dengan proses paraji pada umumnya, Bang. Jadi dia ada orang yang datang mau, ya boleh, tapi yang jadi keunggulan dia lah dalam tanda kutip tuh, pertama tanpa rasa sakit, kedua si korban itu jarang tahu janinnya dikemanain gitu. Gitu. Karena di Rangkas Puna tuh ada istilah yang aku tulis tuh, antara kelahiran dan berjalannya bersamaan. Dari semenjak 3 bulan gitu. Semenjak arwah bayi mau dimasukin ke kandungan, mereka sudah berhadapan dengan kematian lah di Rangkas Puna. Tapi di cerita itu ya Bang, yang Bang Teguh tulis itu jabang mayatnya itu dikemanain Bang? Nah, kalau dari segi yang udah diceritain, ada yang langsung jadi santapan, ada yang emang dikubur untuk persembahan, ada yang emang ditanam untuk kesuburan. Apa kesuburan apa nih? Kesuburan si desa itu. Desa gitu. itu. Jadi Rangkas Puna tuh ya tanah yang udah tandus, dijanjikan kesuburan, yang harus ditanamnya adalah Rangkas Puna sendiri kan artinya rangkas tuh menuju kan? ya merangkas menuju kepunahan. Atau kepunahan. Jadi desanya tuh udah mau ambruk gitulah. Nah, supaya bisa ngebalikin desanya ini jadi subur lagi. Nah, si Nito ngelakuin itu. Tumbal-tumbal itu. Tapi di cerita itu warga-warga sekitar tahu tuh apa yang itu lakukan selama itu. Tahu. Apa respon dari warga sekitar? Kalau warga kan sebenarnya ketika dijanjikan kesuburan gitu, istilahnya menanam tongkat jadi singkong pun warga udah seneng kan gitu. Dan untuk melawan dalam tanda kutip menghentikan niat Niitoh pun mereka ya kehabisan cara gitu dengan kesaktiannya Niitoh gitu. Iya. Dan bahkan antara warga penduduk dengan pengunjung lebih banyak pengunjung. Betul. Dengan tujuan itu ya. Gila sih. Ini buat kaum muda senang banget nonton nih. Ya, betul. Jangan ditiru. Jangan ditiru ya, betul. Jangan Justru ditiru. dengan adanya cerita ini, film ini, waduh, ini pelajaran banget ya Bang. Betul. Iya. Harapannya seperti itu. Karena kan sebenarnya Kampung Jabang Mayit ini lahir pun aku tuh berangkat dari data ya Bang Badri ya. Nah, ini inspirasi dari mana nih Bang? Nah itu tuh inspirasinya tuh aku baca-baca, aku scroll di media sosial tuh. Oke. Sekitar 2019 2,5 juta perempuan kandungannya. Di luar nikah atau? Antara ada yang udah nikah ataupun yang Di luar. enggak, dan kebanyakan remaja. Iya. Keseluruhan tuh. Iya, seluruh Indonesia tuh. Nah, disitulah kebetulan keluarga juga ada yang sedang kesulitan lah untuk mendapatkan keturunan gitu. Nah, terus aku nanya lah sama ibu, Bu, dulu tuh kalau di desa cara melahirkan tuh ke medis kah atau kemana? Oh enggak, dulu adalah namanya dukun yang paling sakti, keluarlah nama itu nih itu. Dari situlah aku mulai nyari itu datanya. Emang di mana Bu tempatnya? Di sini. Aku cari ke orang-orangnya, ternyata udah beda generasi kan. Jadi ceritanya simpang siur. Ya, tapi mereka membenarkan bahwa kampung itu adalah tempat untuk ya destinasi wisata, tapi begitu Bang. Terciptalah Kampung Jabang Mayit. Nah nih Bang Prasojo, kenapa nih Bang Jo ini mau ngebawain cerita dari Bang Teguh tentang Kampung Jabang Mayit ini nih? Oke, jadi sebenarnya gua kenal sama Kang Teguh ini emang bukan dari KJM dulu sebenarnya. Yaitu gue ngebawain satu cerita namanya Pabrik Tahu. Itu beda universe ya? Beda universe, ya kan? betul, Beda betul, universe Pabrik Tahu gitu. Dan ternyata animo penonton itu suka gitu loh. Pada akhirnya setelah Pabrik Tahu naik, selang berapa lama kemudian ada teman kita ya, buat si Restu Wiratmajo tuh. Restu. Nyaranin lagi cerita dari Kang Teguh, judulnya itu Kampung Jabang Mayit. Sebenarnya awalnya gue nggak langsung mau sebenarnya kan. Iya. Awalnya tuh gue kayak ragu, anjir Kampung Jabang Mayit ngebahas ya itu kan kandungan apa segala macem. Lu tahu sendiri kan di YouTube kan. Iya. Oh iya. Dolar kuning guys. Sensitif sekali YouTube tuh. Ya, gue mikir nih ya kan, bawain nggak ya. Akhirnya ya udahlah, gue mau bawain tapi mungkin kalimatnya agak sedikit gue berhalus lah, ya kan, buat mengecoh YouTube-nya gitu lah kan. Iya. Gue coba bawain, ada 7 part waktu itu kan. 7 part. Season 1 ya. Season 1 benar.
Jumpa dan ternyata orang tuh langsung suka, Bang. Sempet trending waktu itu ya? Ya, trending. Oke, trending di YouTube nih. Iya, di YouTube. 2 episode trending tuh. Episode 5 sama terakhir ya? Iya, 5 sama Trending tuh berarti gue lihat wah gila antusias penonton gede banget nih gitu kan. Akhirnya dari situlah keterusan tuh apa Kamu Jawa Maya 2, 3 sampai 4. Kamu Jawa Maya 3 gitu. Akhirnya ya sampai sekarang gue sama Kang Teguh. Jadi kita suka kerja bareng gitu. Ini kalau boleh jujur Bang ya, beberapa bulan yang lalu ada nih salah satu entah subscriber Bang Jo pastinya kan, DM Instagram gua, Bang Badru nanti kalau ketemu Bang Jo suruh upload Kampung Jabang Mait ya. Dia nungguin banget gitu kan. Oke. Antusias ya. Mungkin saking antusiasnya Antusias, ya. ya. Mungkin Bang Jo telat upload kali atau gimana pada waktu itu tuh. Sebenarnya gue Gua salut. sampai bingung, nanti kok ke gua ya kan. Gua nggak ikut campur iya. Kita kalau ketemu sampein ya gitu kan. Sebenarnya gue salut banget sih sama antusias penonton kita ya. Betul, kan, ya. alhamdulillah. Kayak yang buat series ini tuh benar-benar gila deh. Kayak kita selesai satu series nih, mereka tuh udah kayak mana lanjutannya. Karena mereka tahu kan si Kang Teguh ini gak hanya bikin series Kampung Jabang Mait aja gitu loh, banyak yang judul-judul lain. Tapi ya tadi gue bilang pemerannya sama tuh Gama sama Budi itu mereka. Mereka suruh bawain bang judul ini. Ya, gue mikir ya sabar pak. Karena harus dibikin dulu. Kan harus dimasak dulu nih ya kan, nggak bisa gue asal bawain aja gitu. Ya udah akhirnya ya gue salut tapi agak kadang ya agak risih juga sebenarnya gitu loh. Masif soalnya ya terornya. Masif banget gitu bang. Tapi emang iya sih. Sampai gue jadi teror. Iya orang-orang terdekat gue kayak si Tika gitu kan. Sama. Pada ditanyain bang itu Katika itu suruh Bang Jo dong bawain Gama Budi lagi gitu. Iya. Kacau ya. Betul. Untuk Bang Teguh sendiri nih, kan abang pernah Betul. pas proses nulis tentang Kampung Jabang Mait, pasti kan butuh tempat tenang, kayak di kamar sendirian, mungkin tengah malam ngetik ya kan, atau nulis sambil ngebayangin. Pernah gak bang di suatu malam lagi seperti itu ada gangguan hal-hal gaibnya nih? Misalkan lagi mikir tiba-tiba suara Aduh. atau tiba-tiba merinding, Iya. atau ada yang ngelus-elus, mas sini mas. Iya. Jadi fun fact-nya tuh si Kampung Jabang Mait 1 ketika aku tulis tuh ketika istriku hamil 2 bulan. Wow, hamil 2 bulan. Hamil 2 bulan. Gila. Positifnya aku bisa ngelihat raut wajah ketika istriku sakit perutnya kayak gimana. Terus ketika perutnya mulai membengkak seperti apa gitu positifnya. Negatifnya kan kalau orang tua zaman dulu tuh kalau istri lagi hamil jangan nulis yang aneh-aneh atau apa-apa. Betul. Cuma aku percaya niatan baik selalu ada jalan yang baik lah gitu bang. Walaupun ketika nulis tuh istri pernah tuh beberapa kali awas kamu hati-hati ketika nulis kalimat abor itunya atau ketika kandungan di hati-hati. Pernah tuh sempat kejadian di istri kandungan 7 bulan. Karena kan udah tahu tuh si bayinya laki-laki atau perempuannya di usia segitu. Di suatu malam sekitar jam 12:30 lah aku masih nulis tuh. Karena aku ngerokok juga kan, nulis ngerokok jadi nggak di kamar nulisnya, pisah ruangan. Ada istri manggil, yang sini ke kamar, yang 2 kali tuh. Sayang. Yang sini ke kamar. Biasanya itu kebiasaan buat aku garukin punggungnya. Nah, karena lagi hamil gede kan, betul. Aku jawab, bentar yang tunggu dulu, tanggung nih, mau end kata aku tuh, mau beres sih cerita tuh. Aku tutup laptop, langsung pergi ke kamar, ngeliat tidur dia. Tidur. Tadi yang manggil? Aku bangunin, yang kamu ngapain sih bercanda tengah malam gini? Apa aku nggak manggil kamu gitu? Itu kejadian. Nah terus tidur karena nggak tahu lah ini mitos atau bunga tidur atau apa karena lelah mungkin ya. Terus jadi ketika nulis tentang Niito, tentang Rangkaspuna, tentang Nita Arya, Gama Budi, terus tentang bayi itu pernah tuh satu kali mimpi yang nggak enak gitu. Jadi ada satu adegan nih di bab 1 akhir ke benar-benar ke investasi tuh di pikiran. Sampai kena erup atau apa gitu yang bangun susah tuh. Tindian. Betul gitu. Terus ibu tuh mulai menyarankan lah gitu, berdoa dulu kalau mau nulis gini karena kan itu isu yang untuk perempuan sensitif apalagi untuk laki-laki kan gitu. Walaupun tentang kandungan kan dua-duanya ya itu mah gitu.
Nah ibu nyaranin baca doa gitu-gitu. Itu sih yang paling ngeri itu kayak aku tuh ngelihat langsung gimana nih itu, tapi dalam mimpi gitu. Cuman darah-darahnya, netes-netesnya. Iya, sampai ke bawah tuh ya. Ketakutan, tapi akhirnya jadi modal tuh di KJM 2. Aku bisa lebih explore lagi tentang Nitonya gitu. Kayak lebih terinspirasi Betul. lagi ya. Dari Iya, ide. Gila sih. Tapi gak mau sih kedua kali harus ngelihat kayak gitu. Deket bang soalnya. Deket ya. Itu 4 bulan tuh kan belum bentuk apa-apa ya, masih masuk kakak. Itunya. Ya. Gila, Suara gila. tulang rangu, kenyah. Ayam kali. Iya, kayak tulang ayam kayak gitu. Nah, terus dari Bang Jo nih. Kan Bang Jo kan ngebawain cerita Kampung Jabang Mayit. Storytelling ya. Yang pastinya itu enggak apa ya, di tempat sunyi lah, sepi. Entah siang, entah malam nih. Pernah gak ngalamin kejadian? Misalkan lagi syuting nih, tiba-tiba ada gangguan ketok-ketok pintu kah? Entah tiba-tiba merinding kah? Pernah gak lu, Bang? Oke, Bang. Di kanan nih orang serem nih. Horor nih beliau ini. Kalau sejujurnya lu tahu gue lah bang. Iya. Gue Orang yang skeptis. bukan skeptis. Apa? Gue percaya sama yang gitu-gituan kan. Gue doyan apa nonton horor apa segala macam. Tapi gue nggak pernah ngalamin begituan. Mungkin orang bilang gue terlalu positif gitu ya. Pada kecewa kan lo. Kalau gue pancing gue skeptis. Pas ngebawain ceritanya Kang Teguh sih, alhamdulillah sih aman-aman aja sih. Dulu waktu itu Cerita apa yang pernah ngalamin tuh? yang pernah ngalamin Merinding lah minimal. merinding ya. Oh pernah, tapi bukan sama Kang Teguh ya dulu. Dulu tuh sama Orang lain lah. sama penulis lain lah, bawain cerita soal gunung gitu. Waktu itu kan gue masih sendiri, ya kan, gue masih sendirian, nulis skrip sendiri, ya kan, bener-bener sendirian lah. Ngedit sendiri. Syuting sendiri. Bener-bener sendiri ya. Nah, gue lagi bikin skrip malam-malam gitu kan, nggak tahu kenapa ya. Apa karena gue capek atau apa nih? Gue orangnya cukup positif bang soalnya bang. Iya. Jadi kalau ada hal-hal aneh tuh pasti bisa langsung gue belokin, kayak mungkin angin mungkin Ya, apa gitu betul. kan. Gue lagi ngetik ini, kan depan jendela kamar tuh kaca, ngetik ini tiba-tiba tuh jendelanya tuh ada yang Oh kayak tangan. ada yang gini kayak nggak ada bunyinya lagi. Gini. Ya, gitu keren. Bareng lagi. Nah karena Kompak bener. Nah karena waktu itu ceritanya emang udah cukup merinding ya, lagi di part merindingnya gitu, gue tutup laptop, gue tidur. Lu langsung tinggal tuh. Nah itu satu, terus ada lagi di cerita yang lain, lagi di part serem juga, itu gue nggak tahu kenapa lagi kesuges parah atau gimana ya. Jadi kan ini meja, ini jendela, di sini tuh pojokan, sini rak buku, jadi pojokan tuh kosong gitu. Nggak tahu udah mungkin kan lagi capek aja kali. Gue tuh ngerasa ada bayangan masuk ke situ bang. Jadi pas zut, itu gue langsung brrrr. Otomatis ya. Gue kebayang sih itu, kebayang banget. Serius? Ya. Apalagi lu sendirian tengah malam ya. Tengah malam jam 12-an lah, jam 1-an gitu kan. Ngetik, tuh kayak bayangan gitu, zut, masuk ke pojok gue langsung merinding terus udah tutup. Ini orang emang terlalu positif sih teman-teman. Iya tapi selebihnya gue apa ya? Ya hampir nggak pernah. Lu tahu sendiri kan gue sering naik gunung sama lu dulu. Bahkan pernah naik gunung Jawa Timur ya, gue bahas sedikit aja. Ini orang padahal temennya depan mata tuh lagi bukan dikendalikan sama makhluk yang tak kasat mata ya, bahasa kesurupan lah ya. Iya. Tapi yang bisa dikendalikan gitu. Dia malah bingung, itu si Rahmat kenapa? Dia bingung. Bingung Ini dengan santai dia. aja. Iya. Gue nggak pernah lihat orang kesurupan Iya. sebelumnya. Ngeliat Baru langsung di situ gitu. doang. Dan dia udah di luar nalar gitu ya, Bang. Dia masih santai aja. Bang, itu dia kenapa? Udah biarin, kesurupan kali. Kesurupan iya. Dia cengkat-cengit. Dia masih bingung, saking positifnya. Saking positifnya ya. Padahal itu suasana mencekam banget, Bang. Udah menjelang maghrib ya, Bang. Di tengah hutan lumut, nggak kebayang sih. Parah itu emang gunung serem sih. Nah, Bang Jo sama Bang Teguh. Nah, boleh tahu gak nih, Bang? Gua mewakili penonton di rumah nih yang penasaran sama Kampung Jabang Mayit. Cerita singkat perjalanan nih, mungkin ada yang belum tahu nih tentang KJM ini. Singkat aja, tentang apa sih? Aku aja. Sebenarnya kalau untuk menjelaskan sinopsisnya itu adalah tentang seorang model yang bernama Weda. Karena dia lagi populer, benar-benar sedang naik daun lah bang istilahnya. Cuman dia terkena skandal sama pacarnya Bagas
yang akhirnya dia dibawalah ke Rangkaspuna gitu. Rangkaspuna. Betul, di Rangkaspuna lah terjadi satu konflik, satu polemik besar di mana Weda harus mengikuti sebuah ritual kuno atau menyelamatkan dirinya sendiri gitu. Dan ini tuh jadi jawaban akan series panjang yang di YouTube, yang dicerita. Ini tuh adalah awal mula satu pertanyaan, siapa nih Ito, kenapa Rangkaspuna, kenapa ada ritual ini, dan yang terpenting adanya Huskal ya. Iya. Huskal itu apa ya? Nama orang? Huskal itu iblis. Jadi ini Ito ini dia menyembah iblis. Nah iblis itu namanya Huskal. Betul. Keluarlah di situ gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini jadi jawaban panjang ya, karena series ini udah 3 tahun ya kita lalui dengan berpuluh episode, dengan berjuta penonton dari YouTube, yang beli e-booknya, yang di Twitter, yang di Instagram, udah banyak platform. Mudah-mudahan ya film ini jadi jawaban lah gitu. Antara puas atau tidak itu kan balik lagi ke penonton. Tapi saya selaku penulisnya selalu percaya nggak ada karya yang sempurna ya gitu. Tapi semoga dari ketidaksempurnaan karya ini bisa teman-teman nikmati lah nanti di bioskop. Dan mudah-mudahan sih dengan film ini tuh orang-orang yang baru mau ikut pun baru mau tahu gitu ya soal kebingungan. Kampung Jomba itu nggak bingung lah. Karena ini emang kita mulai dari benar-benar titik awalnya gimana permulaannya gitu. Jadi menjawab kekosongan juga buat yang fans setia yang nggak ada di series di YouTube atau di bukunya gitu ya. Nah, terjawablah di film ini. Terus yang baru mau ngikutin juga pasti bisa langsung ngikutin sih. Nggak bakal kebingungan. Nggak bakal bingung juga. Langsung kayak kegambar sama ikut alur. Betul. Jadi kita desain sedemikian rupa lah gitu. Bahkan Bang, pas denger musiknya itu tiba-tiba nongol di EPP nih, itu gue berasa banget nuansa horornya tuh kenceng ya bisa dibilang ya. Itu musik itu pembuatannya apa harus ritual dulu apa gimana? Sampai orang yang ngedengerin dulu itu kayak berasa banget chemistry-nya gitu loh. Kata-katanya gitu kan. Nah itu dia Bang yang gue bilang tadi, karena lagu ini kiriman kan. Dan ketika gue DM-an lewat email pun ya jawabannya sekenanya aja gitu kayak ya ini apresiasi gitu. Nggak dikasih tahu teknis gimana cara dia buatnya. Jadi nggak tahu lah apakah dia harus ritual dulu. Karena kayak mungkin dia udah paham kali ya bikin orang tuh masa horornya dapetnya seperti apa kali ya. Atau emang dia backgroundnya musik atau apa gimana nggak paham juga Bang gitu. Mungkin nanti gue akan coba komunikasi lebih lanjut lah sama orangnya ini lah. Karena gue waktu itu dengerin jam 1:30 malam Bang. Wah cocok. Dimana istri lagi tidur, tiba-tiba gue dengerin, kok gue berasa merinding, langsung gue skip dulu kan, masih kayak gue skor yang lain gitu kan. Karena walaupun kita konten horor tetap Bang, rasa takut pasti ada. Manusiawi lah ya. Nah pas pagi gue terusin lagi, tapi istri lagi pada masak kan, istri masak, dapet nih ya kata-katanya itu loh, sampai doa kalian tidak apa gitu, lupa tuh. Pokoknya kata-kata kayak gitu tuh, sampai berarti ini tempat serem banget gitu kan, yang dimana lu kalau udah masuk situ belum tentu bisa keluar. Itu poinnya. Iya poinnya kayak gitu kan. Tapi fun fact, ini tempatnya beneran ada kan? Ada. Ada. Ada tempatnya beneran ada. Rahasia ada. Rahasia. Nanti pada datang. Iya. Nanti ikut destinasi. Tapi di Indonesia kan? Betul Di Indonesia. Bukan di planet Jupiter. Planet Jupiter. Di Mars. Jangan. Kejauhan. Tapi ada tempatnya Ada, gitu ya. Ada di Pulau Jawa kah? Sumatera kah? Pulau Jawa. Pulau Jawa. Dan alasan kenapa enggak secara gamblang kita nyebut kota A, B, C, D, kita lebih mementingkan etika dalam berkarya lah ya. Betul, gitu. Bahwa ini setuju banget itu. sekedar cerita dan kalian masih banyak lah destinasi lain yang bisa kalian kunjungi daripada harus ke Rangkaspuna gitu. Iya. Gokil ya. Ada Rangkas Bitung misalnya. Oh itu di Banten ya Pak? Iya. Rangkas Bitung ya? Tapi benar, sama? Bang banyak juga yang nebak-nebak tuh. Iya. Sampai, Mas ini bukan tempatnya, ini kan sama Desa Mati ya, ini aku nggak pernah bisa jawab ya atau tidak gitu. Cuman, oh bukan. Oke, tapi sekarang saya yang nanya nih Bang Teguh, iya atau tidak? Wah ini tidak bisa dijawab. Walaupun langsung ya. Iya. Takutnya kita menggiring orang buat ke sana gitu loh. Kayak nanti yang punya tempat marah-marah. Benar. Kok jadi rame sih? Iya. Nah, terus nih Bang Jo. Nih kan gua ngelihat lu seorang YouTuber udah profesional nih Boy ya. Iya Bang. Yang Boy ya. Dan gua anggap keren lah storytellingnya, bisa bikin orang tuh kebawa dalam cerita yang setiap Bang Jo
Oh, yang bawain. Nah, tapi ini setelah gue lihat-lihat ini kayaknya film pertama lu Bang ya. Bener Bang. Dan lu jadi aktor gitu. Aktor ada di film Kampung Jabang Mayit. Iya. Nah, kita ngomong sebagai orang awam nih. Oke, dalam dunia industri film kan kita orang awam ya. Lu ngerasa bego gak sih Bang awal-awal syuting? Oh parah Bang, bego parah Bang. Kacau Maaf ya aja. nih. Oh, Nih, maaf ya Bang Jo ya saya bilang bego. gue tuh Ngerasa gak sih Bang kayak anjir. parah kan dikasih skrip ya. Oke. Dikasih skrip, gila itu gue ngapalin terus Bang. Oke. Padahal adegan gue kan di situ sedikit ya, maksudnya cuma satu scene gitu kan. Satu scene di klinik gitulah. Udah itu kan lainnya juga dikit gitu, cuma itu gue apalin terus, gue apalin sampai di hari H, wah parah deg-degan setengah mati Bang. Oke. Duk gitu kan anjir, apalagi kan ya berhadapan sama apa artis-artis yang udah senior lah, udah duluan kan kayak Ersha. Profesional ya. Iya. Iya, terus kamera kan beda YouTube kan ya lah. Iya. Kan settingnya lighting, kamera udah tuh sama 2 orang kameramen lah gitu kan. Kalau beda ya, ada yang terbang-terbang tuh kameramen ya. Sound ya. Kalau ini ada sound, ada sutradaranya, ada banyak lah apa krunya banyak gitu kan. Wah, itu pressure juga tuh Bang ternyata Bang. Oke. Pressure parah gitu kan. Udah tuh ya udah gue pikir gue nggak tahu, gue kira Mas Kucing tuh galak kan. Iya, kan? jadi sutradara kita tuh Oke. Wisnu, Pak Wisnu. Mas Wisnu ya. Kan biasanya kan setahu gue ya orang kalau di dunia film kan keras gitu kayak Benar-benar. kayak salah acting, lu bisa acting gak sih? Yang bener dong gitu kan. Film-film kayak gitu. Gue takut digituin Pak. Tapi ternyata baik ya. Masa gara-gara gue nih take ulang mulu kan, aduh anjir lah, gara-gara gue doang take ulang mulu gitu kan, gue takut diomelin. Ya udah akhirnya pas take, ya udah apa yang gue apalin tuh berhari-hari, minggu gue apalin, yang keluar beda Bang. Bedanya gimana nih? Katanya yang keluar beda. Oke. Padahal harusnya teksnya begitu kan. Terus yang gue keluarin beda katanya aja. Kayak improve. Terus mulut gue belibet lagi kan. Nah, kayak, itu. Kayak ngomong apa sih gue tuh lupa lagi. Iya. Kayak gitu belibet gitu. Soalnya aku nyaksiin juga tuh Bang Jo kan kalau di depan kamera YouTube kan tak. Iya. Ini aku lihat nih, dia lagi di make up kan. Sering ngisengin karena di lokasi syuting kan. Bang Jo aman kan? Oh aman. Aku tahu banget tuh rasanya padahal nggak aman gitu. Kelihatan apa ya, bukan kelihatan, ya kelihatan groginya kelihatan banget. Tapi yang jadi wajar ya mungkin karena pertama mungkin ya Bang. Pertama, Bang. Terus orang-orangnya orang-orang sangat profesional kan di bidangnya juga kan. Dan yang bikin gua salut tuh keberaniannya sih. Keberaniannya. Mungkin itulah mentalnya ya mungkin gitu. Mental, jujur gitu. Tapi gue respect banget sama Mas Kucing, sutradaranya karena baik banget lah. Baik, gitu. ya. Keren. Gue diarahin bener-bener apa suruh tenang gitu, bayangin aja lu begini, dan akhirnya kelar juga. Ini bener gak nih obrolan? Bener. Takutnya sebaliknya nih. Cuma depan kamera doang. Bener kok, bener. Padahal galak aslinya gitu kan. Dan emang juga kru-krunya terus artisnya pun, Ersha pun juga ini apa, suportif lah gitu, bantuin juga gitu. Iya. Dan Jadinya lu sebagai apa Bang Isan? gue itu sebagai karakter Bah Amar. Jadi Bah Amar itu Abang-abang, bapak. bapak. Serius bapak. Bapak kan gue bilang bapak. Semudah ini segantang itu ya bapak. Oke. Jadi Bah Amar ini kalau yang ngikutin apa series Kamu Jabang Mayit gitu ya. Iya. Bah Amar ini adalah bapaknya si Budi yang gue bilang tadi. Iya si Budi. Salah satu apa sidekicknya Gama lah gitu kan. Bapaknya si Budi. Nah gue di situ ya itu jadi bapaknya Budi gitu. Ya berarti lu udah punya anak namanya Budi. Bener. Gitu. Nah nih Bang Jo, Bang Teguh. Ini Weda, sosok Weda ini. Kan dia gue lihat di trailernya ini kayaknya hancur banget ya. Ritual yang udah dilakuin sama dia kayaknya hancur banget hidupnya. Itu kalau boleh tahu kenapa tuh? Itu kayaknya bikin gue penasaran. Gue sampai pengen nunggu tuh kapan tuh film muncul. Jadi emang kan kalau dari trailer kita lihat si Weda sama pacarnya si Bagas tuh kan emang kayaknya terlibat sebuah masalah yang cukup ini ya, cukup rumit soal kehamilan gitulah. Ya kan, akhirnya mereka memutuskan buat pergi ke desa itu kan. Dan akhirnya ada ritual itu. Sebenarnya ritual itu Kang ya, kan itu ritual
neloni ya, Iya. kan neloni yang kalau kita pelajari neloni itu kan sebenarnya bukan ritual yang aneh-aneh kan ya? Betul. Kayak ritual 3 bulanan gitu buat syukur, buat selamatan kehamilan gitu kan. Tapi ternyata Sini Itoh ini justru menyalahgunakan atau memodifikasi ritualnya. Betul. Jadi nyeleweng gitu. Malah sebaliknya. Tipu daya Itoh lah itu istilahnya. Jadi buat ritual sendiri itu sebenarnya bukan ritual yang aneh-aneh, tapi Nitoh inilah yang emang dia sosok yang sesat gitu ya. Sosok yang sesat. Karena di Rangkaspuna dengan Nitoh yang sesungguhnya tuh aksaranya aksara sendiri, aksara Rangkaspuna, banyak ornamen-ornamen yang emang mendukung sebuah ritual pengguguran itu terjadi gitu. Dari mulai beras, dari mulai taring babi dan lain-lain. Sebenarnya itu adalah mitos yang udah berkembang kan yang Bang ya dari zaman dulu lah misalkan katakan gitu. Tapi dari dan oleh Nitoh inilah hal-hal yang harusnya terasa normal untuk orang yang datang menjadi tidak normal gitu. Itulah yang mengapa alasan ketika si Weda datang udah mah hancur malah harus tambah dalam tanda kutip hancur lah di Rangkaspuna ini gitu. Ya, mungkin dengan ritual itu juga si Nitoh ini memperdaya orang-orang. Kayak mungkin orang-orang nganggep oh ini ritual baik kok gitu. Betul, kan. padahal sebaliknya. Penasaran banget tadi. Nah, nih Bang Teguh, ini dari cerita Kampung Jabang Mait, makna dari desa yang terisolasi dari dunia luar nih Bang. Apa tuh maknanya tuh Bang? Jadi sebenarnya kan kalau bicara desa yang terisolasi lah dari dunia luar, katakanlah desa itu desa yang sepi, jarang penduduk gitu. Cuman kan emang kalau kita narik sejarahnya dulu deh gitu, kenapa bisa desa itu sepi? Biasanya karena ada suatu bencana, warga pada ninggalin, desa itu nggak subur, warga ninggalin lah untuk mencari desa-desa yang tanahnya subur lagi gitu. Nah kalau di Kampung Jabang Mait ini, ketidaksuburan itulah yang menjadi peluang Nitoh. Yang tadi aku ceritain tuh, janin dipersembahkan, janin ditanam. Nitoh ngerasa bahwa desa yang semakin sepi ini bisa aku hidupkan nih gitu dengan berbagai latar yang tentunya bukan hanya untuk membuat desa subur aja gitu, dan itu bakal lengkap lah kalau teman-teman nonton di filmnya langsung. Tuh langsung nonton filmnya langsung. Betul. Nah terus kan Abang tadi nyebut nih tonton langsung aja videonya atau filmnya di bioskop. Tanggal berapa Bang Jo tayangnya tuh? Tanggal 24 Juli 2025 di bioskop kesayangan kalian. Oh, berarti si Indonesia? Satu Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke ada tuh. Betul. Sabang sampai Merauke. Gokil. Nah, nih Bang Teguh sama Bang Jo. Kampung Jabang Mait. Apa perasaan kalian Kampung Jabang Mait yang awalnya Abang tulis dan Bang Jo bawakan ceritanya di YouTube, sekarang diangkat menjadi film bioskop nasional. Perasaan kalian apa nih? Jadi Bang Teguh lah sebagai penulis lah. Kalau aku ya seneng ya pasti ya Bang ya, karena ini jadi media yang lebih besar lah gitu. Cuman di balik itu aku percaya karena banyak banget ketika series di Bang Jo bawakan itu komentarnya ya. Iya, komentarnya jadiin film gitu. Sementara kan aku sebagai penulis aja gitu Bang ya, nggak punya untuk gimana ya jadi film atau gimana gitu. Jadi ketika ada tawaran masuk dari PH, dari Kucing Hitam, dari Spasi Moving Image, dari band film gitu, orang-orang yang profesional lah gitu, Mas Ajis, Mas Barka, dari Spasi juga gitu. Aku langsung senang juga nih gitu. Akhirnya aku percayanya ini doa teman-teman ngikutin selama 3 tahun gitu Bang. 32 episode, doanya selalu sama. Jadi film, anjir merinding tuh. Jadi film itu kayak ini doa teman-teman. Makanya pas aku foto skrip, aku posting ke IG gitu ya, ngasih tahu itu hampir berapa ratus komentar ya. Mereka alhamdulillah doanya sama, selamat ya. Ini jadi kayak doa yang terus berulang di komen Bang Jo ke kita. Wah itu hari itu sih ketika deal film ya kita mau jadiin film ini, aku langsung ini doa teman-teman sih. Bukan masalah bagus jeleknya cerita ya, karena itu sifatnya banyak lah gitu. Tapi aku inget tuh komen-komennya, Mas saya doain sampean sama Bang Jo sehat terus. Saya bakal tungguin nih sampai jadi film sepilm-filmnya. Ada komen gitu. Banyak ya Bang Jo ya? Banyak. Merinding gak bagian Mungkin itu? teman-teman yang komen tuh nonton ini juga nih. Ini Amin. doa kalian nih. Iya. Ini doa teman-teman. Di beliau nih. Tapi kalau gua apa ya?
gue sih emang bisa ngeliat lah cerita-cerita yang berpotensi bisa jadi film tuh kayak Oh, gimana. iya. Cuma gue nggak kebayang gimana eksekusinya dan Betul. siapa nih yang mau ngangkat gitu loh. Ya, kan? iya, betul. Karena DM memang bener tadi tuh banyak banget tuh komen gitu. Wah ini jadi film bagus banget nih. Hampir tiap episode mau tayang ya. Tayang tuh komennya itu. Jarang ngomenin cerita ada lah ya, serem lanjut gitu, tapi film dong. Ini kayak mereka tuh kayak udah nggak sabar lihat visual ya. Karena kan selama ini Bang Jo ya. Bener. Yang wah, Bang Jo kan ekspresinya ya storytellingnya good banget. Nah, gitu. Tapi itu berlebihan. Oh begitu ya. Tiba-tiba kan. Iya. Tiba-tiba. Oh iya, tiba-tiba. Banyak bener kata Bang Jo itu. Ya dulu. Mungkin mereka udah penasaran pengen gimana sih ketika dibungkus menjadi film gitu ya. Iya versi live actionnya gitu kan. Dulu gue sempet bercandain kan. Iya, sering kita. Yang di komen, ntar gue main deh jadi ini pemainnya. Tapi gue jadi Agis, Pak. Iya. Agis itu salah satu karakter. Aduh, yang abis. Kenapa tuh? Ya dihabisi, Agisnya dia pengen itu. Ya, jadi dia muncul tuh- bentar, mati. Iya. Dia tuh nggak ngomong, Numpang lewat doang. tapi mati. Iya. Jadi gampang lah kan gue nggak bisa acting, Pak. Maksud gue. Tapi jadi kenyataan, main. Mati dia. Jadi bawa bapak. Tapi ya itu alhamdulillah akhirnya Kucing Hitam dan band movie Iya, Spasi Spasi. Moving Image Clockworks mengangkat film ini Kang ya. Ya, percayalah gitu bahwa ini jadi sesuatu gitu. Dan nggak tahu harus ya ke teman-teman gitu ya, saking banyaknya gitu kan Bang Jo ya. Kita pernah tuh chatan, Bang ini beneran gak ya kalau jadi film gitu Bang Jo. Ya Kang emang ada potensi, cuman ya tetap kita kebingungan. Cuman karena mungkin PH adalah orang-orang profesional ya, ngelihat potensi mau digimanain ini cerita gitu. Dan kerja sama bareng-bareng juga, mempercayain Bang Jo sebagai aktor itu kan bukan pertimbangan yang sekali pikir gitu ya. Asli. Aku bener. yakin mereka mempertimbangkan banyak hal gitu, dan bukan Bang Jo aja kan, ada Banesi gitu ya. Iya, Banesi Banesi Jazz, ya. Oh, ada. Ada TikToknya Monica Rajalele, itu dikolborasiin sama artis kawakan lah. Atika Siholan, Ersha Aulia, terus Buki ya. Srakwel juga. Raquel juga. Yang udah malang melintang lah gini gitu. Senior. Udah pada senior. Jadi ini kayak tahun pas ketika deal film itu kayak wah ini nggak tahu nih doa teman-teman. Aku percaya ini doa teman-teman aja gitu. Bener. Karena 3 tahun Bang mereka ngikutin. 3 tahun tuh waktu 3 tahun. lama banget. Lama. 32 episode, kalau satu episode 1 jam itu 32 jam taruh aja. Gokil sih. Selama itu dan nemenin terus gitu. Alias neror Bang Jo sebenarnya. Bang Jo, kapan nih kapan? Sampai gue diteror Kang bro. Teguh. Aku lempar lagi tanya aja ke Bang Jo. Aduh. Gitu. Nah nih Bang Jo, sebagai pemeran nih, itu kan di trailer videonya siang di hutan gitu kan. Kenapa syutingnya siang? Mungkin biar kelihatan kali, biar nggak ada yang ngumpet. Gimana nih? Enggak jadi. Setannya ngumpet gitu. Jadi kenapa siang? Ya kan kejadian-kejadian horor gitu ya. Nggak hanya selalu malam gitu loh. Kenapa kita harus bikin film horor malam terus? Iya sih. Ya kan? Kayaknya malam itu jadi identik banget sama horor. Kenapa kita nggak siang? Iya. Gitu kan? Karena kan apalagi menyangkut di sini ada ritual-ritual. Iya, betul. Ya kan? Ya kita bikin aja di siang hari. Oke. Dan itu hutannya itu kan di trailer lumayan serem ya kelihatannya ya. Tapi aslinya pas syuting itu emang hutan aja apa kayak suasananya mencekam gitu. Emang suasananya agak serem sih. Agak serem. Oh, siang-siang gitu ya. Nggak tahu karena faktor apa. Kita kan syuting di daerah Jawa ya. Oke. Nggak tahu itu hutan dulu pernah dipakai apa, tapi Ya. ya berasa aja seremnya walaupun siang ya. Tapi kalau malam, kayak nggak tahu deh kalau malam kayak gimana. Karena waktu itu yang pas gue ikut syutingnya itu siang, Bang. Siang. Ya. Siang. Iya. Kalau aku nambahin sih banyak nih nanti pasti pertanyaan kan kenapa di trailernya siang gitu. Adegannya emang udah mencekam gitu. Bahkan karena Jabang Mayit ini kekuatan utamanya adalah alur cerita gitu ya. Kita ingin menyuguhkan bahkan sejak siang pun suasananya udah seperti ini gitu. Apalagi malam gitu. Dan semua rentetan yang di trailer kan hanya beberapa persen ya Bang Jo ya, Iya, bener. yang kita coba tampilkan untuk para calon penonton
punya bayangan gitu. Oke. Tapi ketika kalian udah memasuki ceritanya, horor di sini tuh bukan hanya horor ini Bang Badru, bukan hanya horor tentang wah. Oh iya. Iya. Jumpscare setan. Betul, tapi kita mencoba untuk nanti calon penonton, teman-teman yang harus nonton tuh akan disuguhkan tentang bagaimana seorang perasaan, seorang ibu. Yes. Itu yang saya suka itu. Semua orang Film seperti itu. semua orang punya tujuan akan kedatangannya ke Rangkaspuna. Oke. Bagas, Niito, Weda, Rini, Kijaka, aktor-aktor yang udah ada ya gitu. Itu tuh mereka mempunyai tujuan masing-masing gitu. Jadi aku tuh pengen bicara bahwa horor yang ditampilkan di Kampung Jabang Mayit adalah horor yang bukan hanya soal darah, hantu dan lain-lain. Walaupun itu ada tetap gitu, tapi ada poin yang tentang bagaimana perasaan yang menakutkan itu terjadi gitu. Siang kok merinding ya gitu. Kok sendirian tapi takut ya, kayak Bang Badru tadi, kok hutannya kayak yang menyeramkan ya gitu. Padahal siang gitu. Itu sih Bang sebenarnya, bukan soal malam dan siangnya, tapi kita ingin menyuguhkan ini loh yang Rangkaspuna yang sesungguhnya gitu. Nah, tapi untuk Bang Teguh dan Bang Jo sendiri. Nah, teman-teman kan pasti udah penasaran nih, pengen nonton. Apa sih yang dipersiapkan buat nonton ke bioskop? Misalkan persiapin, kalian harus pahamin alurnya, diam, renungi. Contoh misalkan, karena ini alur seperti ini gitu. Apa harus bawa duit? Itu pasti ya. Iya, harus pakai panel kayak gue misalnya. Oke, apa yang persiapin nih buat teman-teman nih? Udah gak sabar pengen nonton nih. Sebenarnya ini saran aja ya, Iya. Kang Teguh. Kalau bisa sebelum nonton sih bisa baca e-booknya dulu Iya. soal Kampung Jabang Mayit season 4. Ada nggak sih e-booknya? Ada. Ada ya, season 4 e-booknya atau mampir ke YouTube. Jadi bisa dapat better experience gitu loh. Iya. Oh jadi paham, oh ternyata gini. Tapi nggak perlu, itu juga nggak apa-apa gitu. Betul. Cuma biar better experience, bisa baca e-booknya dulu atau nonton di YouTube dulu gitu. Jadi biar ketika nonton benar-benar paham banget. Iya, Betul. bisa lebih masuk lah, lebih. Oh gini gitu. Sama siapkan satu lagi, What? duit bener. Iya bener ya kan? Parkir goceng di mall, Cok. Betul. Setuju benar. Aduh, sayang sih anak saya belum bisa ikut nonton, baru 18 bulan. Biar nonton horor bareng. Waduh. Dan untuk nyambung yang tadi mungkin saran selanjutnya ya kalian nikmatilah cerita nanti di film sebagaimana mestinya gitu. Karena bakal banyak kejutan. Takut spoiler sih sebenarnya jujur. Dan pastinya Iya. kalian bakal ngeliat Bang Jo ada di Wah, bioskop. Gila sih, gue pengen lihat, gue penasaran. Itu dicengin gue. Bapak, abah. Abah Jo. Nah, Bang Jo sama Bang Teguh nih, menurut kalian berdua nih, nah film KJM ini mengandung kritik sosial tertentu gak sih? Tentu jelas, karena kan ini mengangkat tema itu tadi ya. Iya. Tema aborsoy kan, aborsoy. Ya ampun. Aborsoy gitu yang emang Kuning. marak banget kan. Di realitanya tuh banyak anak-anak muda ABG itu melakukan pengguguran ya kan. Karena ya mungkin pergaulan bebas atau pergaulan yang nggak bener akhirnya hamil di luar nikah dan semacamnya gitu. Nah film ini tuh ngasih tahu kalau ya ini adalah salah satu konsekuensi mungkin kalau lu sampai amit-amit misal hamil di luar nikah karena lu melakukan hubungan-hubungan yang nggak bener gitu, pergaulan bebas atau apa, ya kan? Ya kita harap dengan film ini tuh membangkitkan lagi awareness soal itu, jadi bisa menekan, bisa sosialisasi lagi agar apa seks bebas itu bisa ditekan gitu loh. Memang pakai pengaman lah ya. Iya. Iya kan, Ya, pemerintah kan daripada ini ya, hamil. kan pemerintah kan mau Iya. Iya, daripada mengkampanyekan itu kan ya. Mengkampanyekan. Pakai pengaman, helmnya safety, SNI. Gitu. Iya, betul. emang nggak bisa dipungkiri sih Bang ya. Apa emang anak-anak zaman sekarang kan dengan informasi yang seluas ini kan. Betul. Terus pergaulan semakin bebas ya agak susah ini kan realitasnya kan. Dikontrol ya. Ditambah harga hotel murah sekarang. Nah itu dia, makanya dengan film ini diharapkan bisa membantu membangkitkan awareness itu. Awareness itu, ya. Supaya mungkin ya entah pemerintah atau apa gitu bisa
ngasih tahu lah Iya. ke anak-anak itulah. Benar, biar kita jadi orang baik lagi gitu. Boleh kita pacaran tapi tahu batasan gitu ya. Iya, benar sekali. Jangan sampai jadi hal-hal yang tidak diinginkan dan pergi ke Rangkas Puna. Nah, itu. Gokil. Nah, nih Bang Jo sama Bang Teguh terakhir nih. Mungkin teman-teman ada yang lupa lagi nih. Tanggal berapa sih tayang di bioskop nasional kita nih? Bareng-bareng. Kampung Jabang Mayit ini. Siap. Tanggal 24 Juli 2025 di bioskop kesayangan kalian. Gasken. Gasken. Nonton. Dan gue langsung OTW ke sana buat nonton. Yes. Tapi by the way, di gala premier saya diundang nih. Wah, Pastilah. itu bisa dikondisikan lah. Yeay, kita nonton bareng beliau. Yang ngetawain dia tadi bioskop. Gokil. Gokil. Nih, thank you ya Bang Jo sama Siap. Bang Teguh ya. Thank you. Sama-sama. Thank you, Bang Waktunya Teguh. Masya Allah jauh-jauh dari Purwakarta. Betul. Dari planet Jupiter Bang Jo, Iya, jauh bener, banget jauh nih. banget gila. Wah, Nih udah kendaraan apa? Pesawat Apollo saya nih. Nggak naik roket. Naik roket. Wah, thank you sekali lagi ya. Siap, Bang Badru. Pokoknya sukses terus. Amin. Sama-sama. Semakin karirnya semakin melesat, Amin. lancar terus segala sesuatunya, sehat ya pastinya tuh. Amin. Karena kita berkarya pasti butuh kesehatan ya. Amin. Itu yang Lancar terpenting. terus segala sesuatu Bang Jo ya. Siap. Teguh ya. Dan terakhir nih buat teman-teman di rumah jangan lupa nonton Kampung Jabang Mayit tanggal 24 Juli tahun 2025. Tiba-tiba dia datang. Udah horor aktif. Ya gitu ya. Oke, mantap. Udah horor aktif. Matanya gitu. Kadang-kadang kusel deh.